Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Arif dari Forum News Network. Ketua KPK Firly Bahuri kembali menjadi sorotan. Sikap lembaga pemberantasan korupsi yang berbeda dalam penanganan dugaan kasus korupsi terhadap dua orang gubernur ini ya, gubernur di Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan gubernur DKI Anies Baswedan ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius. Ada apa? Benarkah KPK di bawah kepemimpinan Firly ikut bermain politik? Ini berkaitan dengan Pilpres tahun 2024. Pertanyaan tersebut mencuat karena terkesan kuat KPK itu menerapkan standar yang berbeda. Membiarkan kasus dugaan korupsi yang membelit Ganjar dalam perkara IKTP, padahal sejumlah saksi di persidangan menyebut namanya. Sebaliknya tampak bersemangat mengejar kasus korupsi dugaan korupsi Anies dalam penyelenggaraan Formula E. Padahal hal itu kan baru berupa laporan. Dugaan KPK bermain politik ini karena baik Ganjar maupun Anies ini dua-duanya adalah figur yang banyak disebut-sebut dan dijagokan akan maju pada Pilpres 2024. Jadi wajar kalau kemudian ternyata ada standar yang berbeda, ini jangan-jangan KPK sudah mulai ikut-ikutan bermain ini menjelang Pilpres 2024. Kasus Ganjar Pranowo ini mencuat lagi ketika KPK mulai membuka kembali kasus dugaan kasus Ganjar Pranowo ini mencuat kembali ketika KPK mulai membuka kasus korupsi IKTP. Pada awal Februari lalu KPK menahan lagi dua orang tersangka kasus IKTP. Keduanya adalah mantan Direktur Perum, Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia, Isnu Edy Wijaya, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Husni Fahmi. Isnu dan Husni ini sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan anggota DPR periode 2014-2019 dari fraksi Hanura, Miriam Haryani, dan Direktur Utama PT Sandipala Artapura, Paulus Thanos. Miriam Haryani divonis 5 tahun penjara dan denda 200 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada bulan November 2017. Dan setelah itu dia juga dipecat dari Hanura. Sementara Paulus Thanos sampai sekarang ini masih ongkang-ongkang di Singapura. Dia selalu mangkir memenuhi panggilan KPK dan sampai sekarang ini diduga masih bersembunyi di Singapura. KPK terhalang tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Nama Ganjar Pranowo ini sudah beberapa kali muncul dan disebut di persidangan. Pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto, mengaku dia mendengar Ganjar Pranowo yang kala itu masih menjadi anggota Komisi 2. Kalau nggak salah waktu itu Wakil Ketua Komisi 2 dia. Dia adalah anggota fraksi PDIP menerima aliran dana korupsi IKTP. Setia Novanto mengaku mendengar nama Ganjar ini menerima uang itu tidak hanya dari satu saksi. Menurut dia, informasi bahwa Ganjar menerima duit dari IKTP senilai 500.000 US dollar itu didapatnya dari mantan anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Golkar, Mustoko Weni Murdi, politikus Hanura Miriam S. Haryani, dan terpidana IKTP Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dalam kasus korupsi IKTP ini, Setia Novanto divonis 15 tahun penjara. Kesaksian di depan persidangan bahwa Ganjar menerima aliran dana korupsi sebesar 500.000 US dollar ini juga muncul dari mantan politisi Demokrat M. Nazarudin. Dalam keterangan di berita acara pemeriksaan yang dibacakan oleh hakim, itu Nazarudin pernah menceritakan mekanisme penyerahan uang kepada Ganjar senilai 500.000 US dollar. Menurut Nazarudin, dia bersama Andi Narogong berkumpul di ruangan anggota DPR RI Mustoko Weni. Mustoko Weni adalah anggota Badan Anggaran di Komisi 2 DPR pada waktu itu. Saat itu Nazarudin mendengar secara langsung Mustoko sedang menghubungi Ganjar melalui telepon. Dan melalui sambungan telepon, Mustoko menanyakan perihal apakah Andi perlu menemui Ganjar di ruang kerjanya. Ganjar pun menjawab bahwa dia yang akan mendatangi ruang kerja Mustoko. Nah, menurut Nazar dalam berita acara pemeriksaan di ruang kerja Mustoko Weni inilah Ganjar menerima uang 500.000 US dollar. Kemudian kepada Nazarudin yang ada di ruangan itu, Ganjar menyampaikan bahwa dia menerima uang itu sebagai bentuk kebersamaan biar program besarnya itu bisa berjalan. Nah, pengakuan Nazarudin itu kembali dikonfirmasi oleh Hakim Anwar.
Ini berlangsung pada persidangan pada tanggal 20 November 2017. Dan Nazarudin membenarkan semua berita acara pemeriksaan tersebut. Nah, yang lebih menarik lagi pada persidangan sebelumnya itu Nazarudin juga memaparkan sebuah fakta yang menarik. Ganjar Pranowo semula menolak pemberian suap itu karena angkanya kecil, yakni hanya 150.000 US dollar. Sebagai wakil ketua Komisi 2, dia minta jatahnya disamakan dengan ketua Komisi 2, yakni sebesar 500.000 US dollar. Nah, setelah disamakan nilainya 500.000 US dollar itulah kemudian Ganjar baru menerimanya. Semua keterangan dari Nazarudin termasuk juga keterangan dari Setia Novanto itu disampaikan di persidangan dan mereka telah bersumpah. Jadi ini adalah merupakan fakta persidangan. Tapi Ganjar Pranowo itu ketika dihadirkan juga di persidangan dia membantahnya. Dia mengaku bahwa sampai 5 kali menolak pemberian suap itu. Jadi bagaimana mungkin sudah menolak berkali-kali kemudian dia akhirnya menerima. Nah, kasusnya ini lama mengendap dan kembali mencuat ketika akhirnya KPK pada bulan Februari lalu menahan Isnu dan Husni. Namun dalam penjelasannya kepada media, Ketua KPK Firly Bahuri mengaku KPK belum menemukan bukti kuat keterlibatan Ganjar Pranowo. KPK itu bekerja dengan dua kepastian. Sampai hari ini kita belum menemukan apa yang ada bukti atau tidak. Nggak boleh kita menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa ada bukti. Misalnya Mas Chandra, Chandra mau bukti. Nah, Chandra diduga telah melakukan suatu peristiwa pidana. Kalau bukti nggak ada, kita harus hentikan Chandra itu. Begitu juga dengan orang-orang yang disebut. Justru kalau seandainya kita menyebut seseorang tanpa ada bukti, itu keliru. Inilah namanya kepastian hukum. Inilah juga namanya kepastian keadilan. KPK jangan merupakan bagian daripada isu yang dibuat oleh orang yang sumbernya tidak jelas. Yang pasti adalah KPK bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sampai hari ini tidak ada bukti yang mengatakan bahwa yang Anda sebut tadi melakukan suatu peristiwa pidana. Kalau ada kita bawa. Tapi sampai hari ini kan tidak ada. Pak Ketua, tapi dalam dakwaan Pak Sugiharto disebut kalau Gubernur Jawa Tengah itu menerima 520.000 dolar US sama Menkumham itu 1,2 juta US. Ya. Di dalam dakwaannya si Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Sugiharto, Pak. Saat masih menjadi anggota DPR ya. Jadi begini, Mas. Menyusun dan menemukan keterangan saksi tidak bisa hanya satu keterangan saksi saja. Keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh seseorang berdasarkan apa yang ia alami, apa yang ia dengar, apa yang ia lihat. Sendiri loh, bukan cerita. Dan keterangan saksi itu bukan saksi kalau satu. Karena keterangan saksi adalah serangkaian keterangan yang ada berhubungan antara keterangan satu dengan keterangan lainnya. Itu kan dari satu saksi. Saksi yang lain mengatakan tidak. Dan ini harus ada bukti pendukung lain. Kalau ada buktinya, tentu kita akan bertindak. Tapi sampai hari tidak ada buktinya. Pak Ketua, nggak boleh kita menzolimi orang. Katanya begitu. ya, Pak Ketua. Anda mengatakan nggak boleh katanya menzolimi orang. Iya. Artinya nama-nama yang sempat disebut dalam dakwaan. Istilah Anda yang begitu. Istilah kita adalah tidak cukup bukti sampai saat ini. Kita belum menemukan bukti. Begitu. Apa butuh penajaman lagi? Tidak ada, bukan yang ngomong keskelus itu Anda. Ya. Bukan, kita tidak pernah mengatakan itu. Kita sampai hari ini kan saya bilang, penyidikan itu adalah mencari keterangan dan mencari alat bukti. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Sejauh ini belum ada Pak yang mengarah ke sana. Sampai hari ini belum ada. Belum ada. Gitu. Berbeda dengan kasus Ganjar, dalam kasus pembayaran komitmen fee untuk ajang balapan Formula E ini, KPK sudah memberi sinyal adanya kemungkinan tidak pidana korupsi, atau setidaknya ini ada menyalahi aturan yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Dari Kemendagri juga sudah menyebutkan bahwa anggaran Pemda tidak boleh digunakan untuk event yang tujuannya bisnis. Itu kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang melakukan konferensi pers virtual. Alex menjelaskan bahwa PT Jakarta Propertindo atau Jakpro sebagai penyelenggara harus menggunakan skema business to business, B2B, bukan dengan anggaran APBN. Alex menyatakan KPK terus melakukan penyelidikan dan meminta informasi dari berbagai pihak termasuk membandingkan dengan penyelenggaraan Formula E di negara lain. Apakah juga ada, apakah lazim ada semacam commitment fee
seperti yang dilakukan oleh penyelenggara Formula E di Jakarta. Kasus dugaan adanya korupsi di Formula E ini dilaporkan ke KPK pada tahun 2021 lalu. Anies Baswedan dan Pemprov DKI bersikap kooperatif. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP DKI Jakarta, itu Bambang Wijayanto malah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa Formula E Operation atau FIO. Pemeriksaan terhadap Formula E Operation atau pelaksana dari Formula E ini penting dilakukan untuk mendalami apakah memang ada kelebihan biaya dalam pelaksanaan ajang balap mobil listrik Formula E di Jakarta. TGUPP DKI bahkan berjanji akan memfasilitasi bila KPK ingin berbicara dengan Organizing Committee Formula E. Anda tentu masih ingat ya bahwa Bambang Wijayanto ini adalah mantan ketua KPK, dan sebagai mantan ketua KPK integritasnya itu tidak perlu dipertanyakan. Dalam kasus Formula E ini KPK juga sudah memeriksa ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi. Prasetyo ini bersama dengan PSI ini adalah mereka-mereka yang sangat ngotot untuk mengajukan hak interpelasi berkaitan dengan penyelenggaraan Formula E, khususnya komitmen fee yang sekarang tengah disidik oleh KPK. Langkah KPK menyelidiki dugaan korupsi di Formula E ini banyak dikaitkan langkah KPK menyelidiki dugaan Formula E ini, apa boleh buat, banyak dikaitkan dengan adanya motif politik di baliknya. Sebab dalam kasus penyelidikan Formula E ini, KPK kok tampaknya sangat bersemangat dan bergerak cepat gitu. Sebaliknya pada kasus Ganjar, ini seperti ogah-ogahan dan terkatung-kantung sampai bertahun-tahun. Namun kecurigaan itu ditepis KPK. Seperti dikatakan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, KPK akan bertindak profesional dan tidak akan bermain politik. Silakan Anda menilai sendiri, benarkah dugaan itu dan benarkah pengakuan dari KPK bahwa mereka tidak akan bermain politik. Karena sejauh ini, nah ini penting kita catat dalam berbagai kasus korupsi, apalagi bila berkaitan dengan elit partai penguasa, yakni PDIP, KPK memang terkesan jadi mati angin. Mulai dari kasus Harun Masiku yang sampai sekarang buron tidak jelas, kasus korupsi Bansos, ada juga disebut Madam Bansos, dan tentu saja dalam korupsi IKTP. Ini ada beberapa nama politisi PDIP yang terlibat, bukan hanya Ganjar ya. Sejumlah politisi dari parpol lain, itu termasuk tadi Ketua Umum Partai Golkar yang sekaligus Ketua DPR Setia Novanto sudah divonis. Namun nama beberapa politisi PDIP, salah satunya Ganjar, sampai sekarang masih bebas. Ya, jadi wajarlah kalau kemudian muncul semacam kecurigaan. Ini jadi menjadi beban bagi KPK di bawah pimpinan Firly Bahuri untuk menunjukkan bahwa mereka ini betul-betul hanya bergerak dalam koridor hukum, bukan menjadi alat kepentingan politik. Saya Arsmano Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.